Perkenalkan, nama saya Haryanto. Hai, nama saya Rizka. Hai, nama saya Lara Sisita. Hai, nama saya Hendrik Logi. Baik, pertama kita akan membahas mengenai pengertian tata ejaan bahasa. Tata ejaan bahasa adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi baik kata, frasa, kalimat dan lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta aturan mengenai tanda baca. Secara etimologis, definisi ejaan ini lebih menekankan pada segi historisnya, yakni dengan mempertahankan unsur yang tidak direalisasikan dalam sistem bunyi suatu bahasa. Secara singkat, pengertian kaidah ejaan adalah keseluruhan peraturan yang melambangkan bunyi ujaran. Penataan kata meliputi pemisahan dan penggabungan kata, penulisan atau tata kata secara rinci termasuk unsur serapan, huruf dan tanda baca. Fungsi tata ejaan bahasa Indonesia yang pertama sebagai landasan pembuka tata bahasa, yang kedua sebagai landasan pembuka kosakata dan peristilahan, yang ketiga alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah ejaan Van op Huijsen. Nah, ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan ini menetapkan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Nah, yang kedua adalah ejaan Swandi. Nah, ejaan Swandi atau dikenal sebagai ejaan Republik diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Nah, yang ketiga adalah ejaan pembaruan. Nah, ejaan pembaruan diperkasai oleh Profesor Muhammad Yamin. Ejaan pembaruan diresmikan pada tahun 1954 untuk menggantikan yang sebelumnya. Ya, kita lanjut yang keempat adalah ejaan Melindo. Nah, Kongres Bahasa Indonesia II Medan pada tahun 1959 memutuskan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo, yaitu ejaan Melayu Indonesia. Nah, yang kelima adalah ejaan LBK. Nah, pada tahun 1966 adalah puncak dari perkembangan politik selama bertahun-tahun yang mengurungkan peresmian ejaan Melindo. Nah, yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang biasa kita kenal dengan EYD. Ya, EYD ini berlangsung sampai sekarang. Nah, sejarahnya, EYD berlaku sejak 23 Mei 1972. Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan ejaan yang paling masyhur dan awet digunakan. Dari presentasi singkat kami dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan jantung dari kehidupan ini, karena tanpa bahasa kita tidak dapat berinteraksi dengan yang lain. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus bisa menjaga keaslian berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena dipandangnya suatu bangsa, itu tidak lepas dari bagaimana kita menggunakan bahasa yang dapat dipahami atau mudah dimengerti oleh bangsa lain. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.